Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya, channel Endang Jaya Putra, channel dakwah dan pendidikan. Sobat-sobat, Ngabalin, ahli Mohtar Ngabalin, staf ahli kepresidenan kembali ngamuk, menyalak, menggonggong, dan bahkan memaki karena merasa tuannya banyak yang mengusik, memintanya untuk mundur. Sobat-sobat, belakangan ini sejak BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia, mengunggah poster The King of Lip Service, maka mulai bermunculan suara-suara sumbang, suara-suara yang menggugat, meminta untuk Presiden Jokowi mengundurkan diri. Termasuk para tokoh, misalnya Refli Harun, Rocky Gerung, dan Rizal Ramli. Dan ketiga orang inilah yang menjadi sasaran kemarahan dari Ali Mohtar Ngabalin, dan juga memaki dengan bahasa yang tentunya sangat mengherankan. Seorang profesor bisa mengatakan, bisa mengeluarkan cacian makian yang hanya bisa dilontarkan oleh orang yang tidak berpendidikan. Kita bisa lihat ini, sobat-sobat, cuplikan-cuplikan berita bagaimana Ali Mohtar Ngabalin memaki dan merendahkan yang dia anggap oposisi, yang dianggap mengganggu ketenangan dari tuannya, yaitu Presiden Jokowi. Dari cuplikan tersebut, kita bertanya-tanya, seorang Ali Mohtar Ngabalin, profesor S2, tentu saja menguasai ilmu-ilmu keislaman, bahkan berpenampilan sangat islami, dengan sorban yang tidak lepas dari kepalanya, sobat-sobat. Akan tetapi, dari kata-kata yang dia lontarkan, dari makian-makiannya, menunjukkan Ngabalin yang profesor S2, berilmu tinggi, akan tetapi sangat rendah dalam adab dan akhlak. Nah, inilah sobat-sobat, dalam Islam atau ulama-ulama sering menasehati, belajarlah adab dulu sebelum belajar ilmu. Karena dengan belajar adab, kita akan lebih mudah menguasai ilmu. Terutama adab bagaimana menjaga lisan, adab bagaimana berbicara. Ali Mohtar Ngabalin dari kata-katanya menunjukkan adabnya sangat rendah, akhlaknya sangat rendah, jauh sekali dari akhlak dan adab Islam. Padahal Nabi Muhammad mengatakan bahwa dia diutus untuk menyempurnakan akhlak. Berarti
seorang yang berilmu tinggi, boleh saja dia punya jabatan, boleh saja dia seorang ustadz, seorang ulama, seorang kiai, atau seorang haji. Kalau dia tidak beradab, tidak berakhlak, artinya dia orang yang fasik. Dalam surat Al-Humajah saja Allah mencela. Wailul lil humajatil lumajah. Celakalah pengumpat dan pencela. Dan di surat Al-Hujurat, di situ jelas bagaimana Allah mencela orang-orang yang mencela orang lain. Nah, jadi sobat-sobat, Ali Muhtar Ngabalin ini, kalau kita perhatikan rekam jejaknya, ternyata orang yang tidak konsisten, orang yang inkonsisten, orang yang tidak punya pendirian mantap, tidak istiqomah. Dulu, ketika dia menjadi pendukung Prabowo, dia mengatakan Jokowi itu kerempeng. Dan ini buktinya. Bahkan sebelum dia menjadi pendukung Jokowi, sebelum dia diangkat menjadi staf ahli kepresidenan, dia dekat dengan HRS, Habib Rizik Syihab. Bahkan dia selalu di depan. Tetapi begitu dia menjadi pendukung Jokowi, masuk ke dalam lingkaran istana, dan menjadi staf ahli utama. Bukan main, sobat-sobat, jabatannya staf ahli utama. Dia mulai menunjukkan kegarangannya terhadap lawan-lawan politik Jokowi, terhadap para oposisi. Dia menyalak, menggonggong untuk melindungi Tuhan. Dan dia tidak sadar, sobat-sobat, justru makiannya, kata-katanya ditujukan kepada beberapa tokoh. Kepada Rocky Gerung, kepada Refli Harun, kepada Rizal Ramli. Justru menunjukkan dirinya dia adalah orang yang tidak beradab dan berakhlak. Seperti pepatah, menepuk air di dulang, terpercik wajah sendiri. Ali Ngabalin sebenarnya menunjukkan, membuka kedoknya siapa dia, siapa dirinya, dengan makian-makian seperti itu. Dia menunjukkan kerendahan dari dirinya, kerendahan akhlak dan adab. Dan mungkin selama ini aslinya dia seperti ini, tetapi dia tutup dengan penampilan islaminya, dengan sorban yang tidak lepas dari kepalanya, dan dengan kegarangannya. Sobat-sobat, inilah akibat berilmu tinggi tetapi tidak memiliki adab dan akhlak. Berilmu tinggi mungkin lupa belajar adab dan akhlak. Demikian sobat-sobat, semoga ini mencerahkan dan menginspirasi. Oh ya, sobat-sobat, bagi sobat-sobat yang belum subscribe di channel ini, jika channel ini menurut sobat-sobat punya manfaat meskipun sedikit, silahkan untuk mensubscribe-nya, bunyikan loncengnya, jangan lupa like dan share-nya. Demikian sobat-sobat, sampai
Bertemu kembali. Nasrum minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.